Saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem perkemian pada wanita. Aorta. Aorta berfungsi mengangkat darah kaya oksigen, nutrisi, dan hormon dari jantung ke seluruh tubuh. Inferior vena cava berfungsi membawa darah terdeoksigenasi dari bagian bawah tubuh ke atrium kanan jantung. Kidneys berfungsi menyaring darah dan menghasilkan urin. Uretres berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Urinary bladder berfungsi tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Uretra berfungsi mengalirkan urin dari kandung kemih. Setelah saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem integumen. Pori-pori tempat tumbuh rambut melindungi kulit. Epidermis bagian terluar kulit yang melindungi dari kuman. Kelenjar minyak melembabkan dan melumasi rambut. Hipodermis melindungi kulit dari benturan. Akar rambut menghubungkan rambut dengan kulit. Pembuluh darah mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Saluran keringat yang mengeluarkan keringat. Otot polos menegakkan rambut halus ketika merasa takut atau dingin. Kelenjar keringat mengatur suhu tubuh. Sensori neuron menerima rangsangan dari luar dan menyampaikan ke otak. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pencernaan. Mulut berfungsi tempat masuknya dan dimulainya proses pencernaan. Kelenjar ludah berfungsi menghasilkan air liur. Faring berfungsi membawa makanan dari mulut ke kerongkongan. Esofagus berfungsi menyalurkan makanan dan cairan ke lambung. Hati berfungsi membantu proses metabolisme. Lambung berfungsi tempat penyimpanan makanan. Kantong empedu berfungsi menyimpan dan melepaskan empedu. Saluran empedu utama berfungsi menyalurkan empedu dan enzim ke duodenum. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan menghasilkan hormon. Saluran pankreas berfungsi membawa produk enzim yang diproduksi oleh pankreas menuju duodenum. Usus halus berfungsi menyerap nutrisi. Usus besar berfungsi menyerap air. Umbai cacing berfungsi tempat sel-sel darah putih berkembang. Anus berfungsi sebagai jalan keluarnya fases dari tubuh. Setelah saya akan menjelaskan sistem respirasi. Sinus paranasal berfungsi menyaring udara dan bakteri ke partikel yang dihirup. Hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara terutama oksigen. Laring berfungsi sebagai tempat produksi suara. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara dan menghasilkan suara. Trakea berfungsi sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Bronkus berfungsi sebagai saluran udara yang menghubungkan trakea ke paru-paru. Bronkiolus berfungsi untuk mengontrol udara yang masuk. Alveolus berfungsi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru manusia. Paru-paru berfungsi sebagai pertukaran gas. Diafragma berfungsi sebagai sekat yang memisahkan rongga dada dan perut. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem rangka. Skull berfungsi melindungi otak dari benturan.
Sternum berfungsi melindungi organ tubuh dan proses pernapasan. Rib berfungsi melindungi organ-organ penting di dalam rongga dada. Vertebral berfungsi melindungi sumsum tulang belakang. Supporting bones scapula berfungsi melindungi organ dan mendukung pergerakan. Upper lembones berfungsi melindungi pergerakan siku dan bahu. Supporting bones hip berfungsi untuk menopang berat badan. Sacrum berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Lower lembones berfungsi mendukung aktivitas sehari-hari seperti berdiri, berjalan, dan berlari. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem jaringan. Jaringan ikat fibrosa berfungsi melindungi dan menahan tulang. Tulang rawan berfungsi membentuk bagian tubuh. Tulang atas berfungsi membentuk struktur tubuh bagian atas. Darah berfungsi untuk mengangkat oksigen dan nutrisi. Jaringan adiposa berfungsi menyimpan energi. Jaringan ikat longgar berfungsi menghubungkan jaringan organ tubuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem endokrin. Hipotalamus berfungsi mengontrol denyut nadi. Kelenjar pineal berfungsi memproduksi hormon. Kelenjar hipofisis berfungsi menjaga tekanan darah. Kelenjar tiroid berfungsi mengaktifkan sistem saraf. Kelenjar paratiroid berfungsi menghasilkan hormon. Kelenjar timus berfungsi memproduksi sel darah putih. Lambung berfungsi menampung makanan dan minuman. Kelenjar adrenal berfungsi menghasilkan hormon untuk metabolisme. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin. Ginjal berfungsi menyaring senyawa racun. Jaringan adiposa berfungsi menyimpan lemak. Usus halus berfungsi menyerap nutrisi. Ovaries berfungsi tempat berkembang sel telur. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem saraf. Yang pertama, otak besar berfungsi mengatur gerak tubuh. Yang kedua, selaput saraf berfungsi melindungi neutrit. Yang ketiga, otak kecil berfungsi menjaga kesehatan mental. Yang keempat, batang otak berfungsi mengatur kesadaran. Yang kelima, sumsum tulang belakang berfungsi mengirim sinyal dari indera tubuh ke otak. Yang keenam, durameter berfungsi melindungi sistem saraf pusat. Yang ketujuh, ekor kuda berfungsi mengirim dan menerima sinyal sensorik dan motorik. Yang ketujuh, kolom vertebral berfungsi menopang tubuh. Yang kedelapan, varilil mengatur fungsi tubuh. Kelenjar di bawah otak berfungsi mengatur hormon. Tubuh formik berfungsi menyalurkan informasi dan hipotalamus ke badan. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem hematologi. Trombosit berfungsi menghentikan pendarahan. Tunika adventitia berfungsi mengikat pembuluh ke jaringan di sekitarnya. Tunika media berfungsi penokong pembuluh darah. Tunika intima berfungsi pengatur aliran darah. Facet wall berfungsi mempertahankan struktur pembuluh darah.
Sel darah putih berfungsi menyingkirkan sel-sel yang rusak. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pembuluh darah berfungsi mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Saya akan menjelaskan sistem respirasi. Sinus paranasal berfungsi menyaring bakteri dan partikel lain yang ada di udara yang dihirup. Hidung berfungsi saluran masuknya udara. Faring berfungsi mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan. Laring berfungsi sebagai saluran udara yang menghubungkan faring dengan trakea. Trakea berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Bronkus berfungsi saluran udara yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Bronkiolus. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem kardiovaskular. Superior vena cava berfungsi membawa darah miskin oksigen ke atrium kanan jantung. Aorta berfungsi membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Right atrium berfungsi menerima darah miskin oksigen dari tubuh. Left atrium berfungsi menerima darah kaya oksigen dari tubuh. Pulmonary vein berfungsi mengalirkan darah miskin oksigen dari vertikal kanan jantung. Tricuspid valve berfungsi mengontrol aliran darah dari atrium kanan jantung. Inferior vena cava berfungsi membawa darah kanan jantung. Pulmonary artery berfungsi pelindung jantung. Aorta valve berfungsi mengalirkan darah dari atrium kiri ke jantung. Pulmonary valve berfungsi membawa darah miskin oksigen dari jantung ke paru-paru. Pulmonary valve berfungsi membawa darah kaya oksigen.